Ujang dan Margi Sarip masih menjadi host Anda dan sesi terakhir ini kita punya perbincangan yang istimewa. Ini terkait dengan Presiden Joko Widodo yang menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Aturan tersebut diteken oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021. Salah satu ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut yakni mengenai kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan atau musik secara komersial atau layanan publik. Dan beberapa bentuk layanan publik yang bersifat komersial itu antara lain di ruang seminar, kemudian konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bistro, klub malam, dan diskotik, kemudian di konser musik, pesawat udara, bus, kereta api, kapal laut, pameran dan bazar, di bioskop, nada tunggu telepon, di bank dan di perkantoran, kemudian di pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel serta usaha karaoke. Dan pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu ataupun musik. Jadi sebelum masuk ke PP ya, saya ke Bang James dulu. Bang James, kita ingin bicara soal bagaimana kondisi dan nasib para pencipta lagu, penata musik, atau mereka yang punya copyright di Indonesia ini. Kalau secara garis besar ya masih jauh dibandingkan dengan kalau kita hidup di luar Indonesia. Oke. Saya merasakan itu, Mas. Hmm. Sebagai contoh ya, almarhum Chrisye itu, kita masih dekat 3 hari lalu kita memperingati. Itu platinumnya tuh belasan, Mas. Kalau dia hidup di Amerika, udah punya pulau. Oke. Ini bukan bicara hedonisme ya, bukan ya. Saya bicara rights, hak ekonomi beliau, prestasi beliau yang udah seperti itu. Terus bicara juga misalnya Mbak Surip. Ya. Pernah ingat ya berapa tahun lalu Mbak Surip itu bangun tidur. Hampir semua handphone Indonesia dulu ringtone ya. Ringback tone, bukan ringtone, itu beda lagi. Iya, RBT, oke. Kalau ringback itu yang di handphone dan sebagainya. Itu puluhan mungkin jutaan, Mas. Tapi apa yang beliau dapat? Helikopter kah? Pulau kah? Saya sedih kalau lihat itu, Mas. Nah, salah satu upaya kami ini cuma satu bagian kecil dari upaya kita mengumpulkan hak-hak pada seniman musik ya, bukan hanya pencipta lagu loh. Pencipta lagunya, penyanyinya, pemilik hak terkait, even labelsnya. Dulu suka salah istilah, dulu itu selalu disebut produser ya Mas Trafik ya. Itu salah, produser itu orang sebetulnya. Yang mereka ini label. Label itu juga perlu dilindungi. Mereka semua punya rights yang masuk dalam, kalau di dunia disebut hak terkait. Nah, royalti yang bisa dikumpulkan banyak banget, itu kita sebut hak ekonomi, Mas. Nanti kita belum sebut lagi hak moralnya. Yang di Indonesia hak moralnya juga boro-boro ekonominya yang tadi tuh. Hak moralnya masih sering terlupakan. Misalnya masih sering, kalau ini bukan di radio ya, lebih banyak kalau teman-teman radio lebih aware. Tapi kita bisa lihat di beberapa televisi Indonesia masih sering diumumkan penyanyi lagu X dipopulerkan oleh titik dua. Penciptanya kan ada loh. Kadang-kadang masih hidup. Atau kalau udah meninggal, ahli warisnya suka miris. Itu hak moral masuk kalau kita baca undang-undang hak cipta. Yang sudah ratifikasi dari undang-undang hak cipta dunia, itu hak moralnya sudah dilanggar, Mas. Baik. Rumit ya? Enggak. Kondisi tadi ngobrolin gini nggak rumit. Iya. Bang James, kondisi tadi terjadi karena memang payung hukumnya kita terlambat menyiapkan, atau memang para pencipta lagu, musisi atau artis belum aware mengenai copyright ini? Kalau faktor banyak ya. Saya nggak nyalahin, tapi ini mungkin salah satunya adalah culture. Budaya kita bukan budaya industri, Mas.
Ini terjadi semua itu di negara-negara yang budaya industrinya sudah jadi. Kita ini belum. Tapi bukan salah. Dalam sikap-sikap yang lain, budaya, culture, tradisi kita kayak budaya marini, kelautan, budaya pertanian, agro itu sudah menghargai copyright dengan cara yang kita sendiri. Ada itu caranya. Penghargaan-penghargaan itu ada. Tapi mengikuti apa yang ada di luar, kita salah. Contohnya nih, sampai hari ini masih salah istilah produser. Hmm. Padahal produser yang betul itu orang, Mas. Adi MS, Erwin Gutawa, saya, Dodo Sakaria, yang kita yang mengkonsep musik. Nah, produser itu ada royaltinya kalau di sini. Itu hilang di Indonesia. Pindah entah kemana gitu loh. Kalau untuk sebuah lagu atau komposisi musik, itu siapa yang berhak mendapatkan royalti atau hak cipta, kemudian siapa yang berhak mendaftarkan? Karena kan tadi itu ya, ada pencipta lagu, ada arranger, ada penata musik, ada produser. Itu penjelasannya seperti apa, Bang James? Gini, saya jelasin dulu kategorinya ya. Jadi tadi hak moral, ada hak ekonomi. Oke. Nah, yang kita lagi bicarain di PP yang baru itu hak ekonomi terhadap eksplorasi pada layanan-layanan publik yang komersial sifatnya. Ya. Jadi terbatas betul. Kalau dia jadi CD, itu kita bicaranya lain, Mas. Kalau dia jadi digital content, itu nanti lain lagi gitu Ya. loh. Tapi yang untuk layanan publik, tadi itu A sampai N ya kalau nggak salah ya. Ada di supermarket, radio, televisi, diskotik dan sebagainya. Itu pun juga siapakah yang menerima itu terlihat nanti kalau kita bicara lebih detail itu ada di Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 yang lalu yang terakhir. Di situ para penerimanya yang pertama jelas pencipta lagu. Oke. Atau pemegang hak cipta lagunya. Jadi bisa dua ya. Ya. Misalnya saya, kalau almarhum Dodo Sakaria pemegang hak ciptanya, bukan penciptanya karena almarhum Dodo sudah meninggal. Chrisye juga demikian. Jadi pemegang hak cipta itu bisa ahli waris, bisa juga publishernya, Mas, yang tadi kita bicara. Ya. Jadi yang sudah mendapatkan tanda tangan atau tertulis sebagai memegang, bukan pencipta tapi dia memegang. Ya. Kayak Mas Rafi punya taksi, punya yang mobil. dapat mandat lah ya. Oke. Ya, saya supir taksinya. Ya, saya dong yang dapat royalti, bagi-bagi sama Mas Rafi. Itu ya. Terus kedua, pemilik hak terkait. Nah, di rejim undang-undang sejak 2002 udah dipisah tuh, Mas. Pencipta dan pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait. Siapa aja sih pemilik hak terkait itu? Yang pertama penyanyinya. Penyanyi kalau pemutaran di layanan publik tadi sebuah lagu, sebuah CD lah katakan gitu, atau iPhone, nggak boleh nyebut merek ya, telepon yang bisa membunyikan sebuah konten. Oke. Katakan lagu Amburadul, yang nyanyi Ruth Sahanaya. Ya. Handphonenya punya Mas Rafiq, tapi diputer di Trijaya dapat iklan. Nah, yang dapat Ruth Sahanaya sebagai pemilik hak terkait itu dapat, Mas. Oke. Tapi kalau cover lagu Amburadul kemudian yang nyanyi Mas Rafiq nih, ya Mas Rafiq yang dapat bukan Ruth lagi. Oke. Paham ya? Tapi kalau karena lagunya tetap Amburadul, saya mah dapat terus. Oke. Jadi gitu tuh. Jadi hak terkait. Nah, pemilik hak terkait yang berikutnya adalah bahasa hukumnya nih ya, saya baca bahasa hukumnya, produser fonogram, bukan produser aja. Jadi ada produser fonogram. Fonogram itu apa sih? Fonogram itu fiksasi dari bentuk audio. Lebih lanjut kalau di Amerika sini ada produser videogram, Mas. Udah lebih tinggi itu. Kita baru bicara produser fonogram yang di Indonesia. Di mana produser fonogram itulah tadi para label. Jadi para label juga kalau karyanya diputer, dia kan juga udah keluarin uang waktu dulu, udah biar promosi, dia juga punya hak buat itu dapat. Nah, jangan lupa ya, pemilik hak terkait ketiga di Undang-Undang Hak Cipta, coba baca. Yang disebut lembaga penyiaran, Mas. Nah, kapan dia dapat? Nanti kalau kalian bikin
bikin fiksasi. Misalnya di acara kita saya Hmm. nyanyi nih Hmm. live, Hmm. terus kan yang bikin Trijaya. Nah, Trijaya menjadi pemilik hak terkait baru. Kalau yang puter ternyata YouTube, atau Oke. kalau yang puter X. Jadi ini semua dapat kalau kita berjalan Ya. secara kultur, secara benar. Oke. Gitu. Itu ya. Jadi pemilik-pemilik haknya ya. Arranger nggak dapet ya Mas? Dapat. Arranger kan udah di sana di rombongan arranger maupun tadi ya bahasa Indonesia itu produser. Oh, tadi itu. Bahasa yang tadi itu di rombongan-rombongan dia kan membaguskan lagu kayak misalnya lagu Amburadul itu kalau nggak ada arranger atau produsernya Aminoto kayaknya mungkin nggak enak deh. Iya, iya, iya. Saya harus kasih ke Aminoto. Oke. Atau September Ceria kalau nggak ada Iya. ADMS nggak ada intro yang Oke. manis gitu. Iya, ya. Oke. Gitu. Player enggak ya Mas? Player nggak. Player itu ada di bagian waktu awal, Mas. Dulu kan ada juga penyanyi atau grup band yang istilahnya beli putus ya. Jadi Nah, dibayar sekian, udah beli putus itu betul. jadi milik label. Nah itu bagaimana Inilah tuh? malapetaka yang sampai sekarang terjadi di Indonesia. Ya. Ini penyebabnya, Mas. Kenapa tadi yang kita cerita si ini nggak bisa punya pulau, si Anu nggak bisa punya apa? Itu, Mas. Karena perjanjian beli putus itu di seluruh dunia itu perjanjian yang paling apa namanya? Paling kuno. Nggak boleh itu. Paling Lu zolim. masih pakai karyanya, ya itu dijolimi, Mas. Jadi- Di Undang-Undang tahun 28, Undang-Undang nomor 28, beli putus itu sudah di stop, tidak boleh lagi. Ya, ya. Tapi kan nggak bisa langsung diterapkan. Ya, ya. Jadi Oke. baru diterapkannya gini, undang-undang yang seperti itu, perjanjian yang seperti itu, beli putus dan sebagainya, setelah 25 tahun harus direvisi. Oke, Bang Rafiq, silakan. Ya jadi gini sebetulnya PP yang dikeluarkan oleh Presiden, PP nomor 56 ya, tahun 2021, itu sebetulnya tidak mengatur hal-hal yang sepenuhnya baru. Itu hanya menegaskan ada 14 layanan publik. Kalau ente memanfaatkan lagu untuk kebutuhan komersial, tolong dibayar royaltinya. Betul. Dulu kita kenal cuman dengan royalti atas hak cipta. Sekarang kita diperkenalkan dengan barang baru yang namanya hak royalti atas hak terkait. Gitu. Sekarang sih mereka tahu betul bahwa mereka harus bayar royalti gitu loh. Mereka tahu betul. Nah, terus kemudian Margi, sebetulnya ada beberapa layanan publik yang kalau nggak mau bayar royalti ya udah nggak usah putar lagu. Betul. Dan harusnya juga tidak berpengaruh signifikan sama bisnis mereka. Contoh, transportasi umum. Emang kalau di pesawat nggak putar lagu kenapa? Nggak apa-apa kan gitu loh. Pameran, seminar, pertokoan gitu loh. Cuman ya memang seperti yang Om James bilang itu tadi. Kalau saya dengar musik ya gue akan pilih supermarket yang memutarkan musik gitu loh. Tapi kalau buat musik nggak masalah, yang penting harga berasnya paling murah, nggak ada masalah gitu kan. Di 14 layanan publik yang harus bayar royalti itu tidak disebut platform pemutar musik digital. Di situ ada Spotify, di situ ada Joox, di situ ada YouTube Music. Karena pemanfaatan lagu, jadi gini loh, dengan memutar lagu manfaatnya langsung buat mereka. Kalau transportasi umum putar lagu, itu manfaat ekonominya tidak langsung. Begitu juga misalnya dengan radio ya. Radio ini kan dari dulu selalu jadi anak emasnya Om James. Udah lo kalau ke radio jangan galak-galak narik royalti. Karena radio itu ngebantu industri musik. Sebentar saya potong nih Bang Rafiq. Ini ada pertanyaan katanya. Bagaimana aturan ini? Ada artis yang baru promosi muter lagu di radio, kita wawancara, lalu putar lagunya. Mereka kita bantu promosi, terus kita disuruh bayar lagu yang kita promosikan. Menang banyak dong penyanyi dan recording company-nya, perusahaan rekamannya ya. Kalau radio sama TV beda. Di TV lagu dijadikan acara khusus dan jadi konten komersil. Sementara kalau di radio
lagu itu komponen radio itu sendiri. Lagu di radio bukan konten, tapi bahan bakunya radio. Ini dari Gaib Maruto Sigit. Silakan. Ya, jadi gini ya, seperti yang saya bilang itu tadi. Dari dulu sebetulnya teman-teman pencipta, teman-teman publisher paham kok dengan kondisi itu. Bahwa industri musik dan radio itu saudara kandung. Oke. Dia saling bantu satu sama lain. Gitu ya, sehingga akhirnya dalam hal pemungutan hak cipta, hak terkait, kita tuh nggak bisa disamakan dengan Spotify, kita tidak bisa disamakan dengan Joox, dengan YouTube Music, dengan karaoke, dengan diskotik dan lain-lain gitu loh. Kalau Bang ada James, radio, Bang James lanjut ya. Tadi kan sudah dijelaskan untuk yang memutar itu bisa terdeteksi lah, ada aplikasi. Nah, bagaimana untuk yang dimainkan, misalnya di kafe, entah oleh band atau akustikan atau konser ya. Atau misalnya organ tunggal misalnya. Itu gimana taunya? Iya kan? Ya, itu lagi-lagi itu kan self assessment ya, kesadaran. Ini yang memang kita udah hitung yang kayak gini pasti akan sulit, pasti. Tapi pelan-pelan kesadaran itu muncul, Mas. Kami pernah ketemu dengan persatuan organ tunggal itu, Mas. Ya. Mereka mau lo bayar. Mereka mau karena ya mereka sedih kalau lihat pencipta lagunya nggak punya apa-apa gitu. Iya. Ada kesadaran itu ada, Mas. Masih ada. Iya. Jadi Margi, ya Bang. sebetulnya di PP ini diatur. Jadi misalnya kita nih radio kita ingin menyiarkan lagu, maka kita harus datang ke LMKN untuk mendapatkan lisensi namanya. Betul. Kita harus mendaftar ke LMKN, kami adalah radio swasta, kami menyiarkan lagu untuk kepentingan komersial. Dan begitu kita pegang lisensi itu, maka kita harus melaporkan secara rutin lagu-lagu apa yang kita putar. Ya. Kalau menurut saya memang sih akhirnya kita harus bicara skala prioritas begitu ya. Itu kira-kira, Bang James, kira-kira kalau misalnya buat kita bawain lagu ya, cover buat di kafe, nyanyi, atau WO tadi itu, atau ya kalau di kampung organ tunggal lah ya, itu satu lagu kena casnya berapa? Nggak begitu caranya. Kalau kafe tadi apa namanya? Berdasarkan kapasitas pengunjung. Jumlah pengunjung. Tapi kalau konser dihitung per lagu, Mas. Ya, karena jelas dia sebelum tampil kan dia udah punya katalog. Saya mau tampilin lagu Tina Panduwinata. Udah punya song list dia. Udah punya song list. Oke, baik. Bang James, kemudian ini ada pertanyaan, bagaimana dengan karya cipta musisi atau seniman daerah? Kan banyak juga yang no name ya. Atau misalnya mungkin lagunya ngehits atau sangat familiar, tapi mungkin keluarganya, ahli warisnya belum mendaftarkan atau nggak tahu caranya. Itu gimana tuh? Nah, gini, dalam sistem collecting society yang di dunia itu berlaku ada namanya unclaimed, Mas. Jadi uang yang terkumpul tidak didistribusin 100%. Disimpan dulu, kurang lebih kalau negara yang udah maju, unclaimednya tuh udah tinggal 5-10%. Indonesia ini masih negaranya luas, banyak yang belum mendaftar, jadi unclaimednya masih cukup tinggi. Itu disimpan dulu, ditunggu paling tidak 2-3 tahun. Siapa yang mengklaim? Tapi Bang Jim, kalau misalnya dia mengcover langsung tanpa izin, gimana? Ini istilah izin itu jangan disamakan dengan izin mendirikan bangunan, Mas. Jadi bayangkan nih, ini aku cerita ya. Kemarin zaman COVID, lagu Lilin-Lilin Kecil itu termasuk lagu yang di cover beramai-ramai dalam rangka COVID. Oke. Tahu jumlahnya berapa, Mas? 1.628, 1 tahun penuh itu. Bayangin sehari itu bisa 3-4 lagu. Kalau aku lagi di New York, aku lagi di Jakarta, yang ini minta dari Papua, gue nggak tidur-tidur ngurusin izin. Nggak begitu. Izin sekarang itu, prinsip izin adalah kamu boleh bawain sepanjang kamu yakin kamu nggak melanggar. Itu saja Bang James, terima kasih banyak Bang James sudah bersama 3J FM. Bang Rafiq, thank you Bang Rafiq sudah sharing bersama 3J FM. Semoga bermanfaat dan kita tunggu perkembangannya. Salam sehat Bang James dan Bang Rafiq ya. Selamat pagi di sana Bang James. Assalamualaikum Bang Rafiq, thank you. Assalamualaikum.